Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fikri Hasanul Azmi, Sindia Dianda, Sandra Wirawan, Ikhwatul Hasanah, Aini Hayati, Safira Fadila Gusti, Nurtania Bakti, dan Rani Febrina akan mempresentasikan kelompok kami kali ini, yaitu apa itu identifikasi masalah, perumusan masalah, dan juga tujuan dari penelitian. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lain. Masalah penelitian akan menentukan kualitas dari penelitian, bahkan juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Identifikasi masalah pada umumnya mendeteksi, melacak, menjelaskan aspek permasalahan yang muncul dan terkait dengan judul penelitian atau dengan masalah atau dengan variabel yang akan diteliti. Identifikasi masalah merupakan proses perumusan permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan identifikasi masalah yang baik, maka peneliti perlu melakukan uji kemampuan objek peneliti, melakukan observasi dan wawancara, sehingga masalah dapat diungkapkan. Selanjutnya, dikemukakan hubungan satu masalah dengan masalah lain. Jadi, identifikasi masalah adalah satu proses mencari dan merumuskan masalah. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan dibawa dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji atau dicari tahu oleh si peneliti. Cara untuk menentukan masalah. 1. Masalah yang singkat dan bermakna. 2. Masalah yang penting dalam bentuk kalimat tanya. 3. Masalah yang penting jelas tentang. 4. Masalah haruslah dapat ditentukan. 5. Masalah hendaknya ditentukan secara operasional. Tujuan penelitian. Ada 2. Pertama, secara umum. Kedua, secara khusus. Selanjutnya yaitu tentang tujuan penelitian hukum secara umum. Yang pertama yaitu mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum sehingga dapat merumuskan masalah. Memperoleh pengetahuan yang lebih dalam mengenai suatu gejala hukum sehingga dapat merumuskan hipotesa. Yang kedua, untuk menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari suatu keadaan, perilaku pribadi, perilaku kelompok tanpa didahului hipotesa, akan tetapi harus ada masalah. Yang ketiga yaitu mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa hukum, memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala hukum dengan gejala lain atau biasanya berlandaskan hipotesa. Yang keempat yaitu menguji hipotesa yang berisikan hubungan-hubungan sebab akibat harus didasarkan pada hipotesa. Tujuan penelitian hukum secara khusus. 1. Mendapatkan asas-asas hukum dari A. Hukum positif tertulis. B. Rasa susila warga masyarakat. 2. Sistematika dari perangkat kaidah-kaidah hukum yang terhimpun di dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan tertentu, kecuali dari sistematikanya yang diteliti taraf konsistensi. 3. Taraf secara sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal dari peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Hal ini dapat dilakukan terhadap bidang-bidang tertentu yang diatur oleh hukum maupun di dalam kaitannya bidang-bidang lain yang mungkin mempunyai hubungan timbal balik. 4. Perbandingan hukum yang terutama difokuskan pada perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam aneka wacana sistem atau tata hukum. 5.
Sejarah hukum yang menitik beratkan pada perkembangan hukum. 6. Identifikasi terhadap hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan atau disebut juga dengan hukum adat. 7. Efektivitas dari hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat. Daftar Pustaka Margono 2007 Metodologi Penelitian Pendidikan Jakarta Rineka Cipta Hartono 2011 Metodologi Penelitian Pekanbaru Zanava Publishing Sukardi 2013 Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya Jakarta Bumi Aksara Sojono Sukanto 1986 Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga Jakarta UI Press Sulaiman Tripa 2019 Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum Banda Aceh Bandar Publishing Dominikus Dolet Unarajan 2019 Metode Penelitian Kuantitatif Jakarta Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas apresiasinya. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.